Oke, kembali lagi di Dayan Arung Channel. Kali ini adalah Suzuki Baleno Improvement tahun 2023. Untuk bahasa desainnya dia sudah mengadopsi crafted futurism ya, lengkap dengan lampu LED 3 titik dan lampu utamanya sudah full LED ya. Begitu juga dengan lampu fog lampnya. Tapi untuk lampu sen dia masih full bohlam ya. Sekarang kita ke bagian sampingnya. Dia untuk bagian peleknya dia 195/55 ring 16 dengan polish two tone. Untuk rem depannya dia sudah cakram dan rem belakangnya dia tromol. Untuk bagian sampingnya perubahannya hanya ada di bagian bawah pintu ya. Dia ada list tambahan. Untuk bagian belakangnya perubahannya hanya ada di bagian bawah bumper. Selebihnya sama saja. Ada list chrome di pintu bagasinya. Karena dia sudah OEM head unitnya, dia juga sudah kamera sudah terintegrasi. Dia sudah lengkap dengan rear wiper dan rear defogger dan high mount stop lamp. Dan antenanya sudah masih short pole. Untuk lampu belakangnya dia masih sama LED, tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya masih bohlam ya. Karena dia sudah kamera 360, dia ada kameranya juga di bagian spion dan di bagian grill. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Untuk door trimnya hard plastik di bagian atas, tapi di bagian yang agak bawah yang dekat armrestnya dia sudah lapis kulit, walaupun dia sintetis. Di bagian bawahnya dia juga hard plastik. Dia ada cup holder. Untuk di list power window dan electric mirrornya dia juga sudah piano black. Dia sudah electric mirror, electric retract, window lock, power door lock. Untuk power window autonya hanya ada di bagian sisi driver ya. Sekarang kita masuk ke interiornya. Untuk jok drivernya dia sudah sliding, recline, dan head adjuster. Tapi hanya ada di bagian driver saja ya untuk head adjusternya. Kita masuk ke interiornya. Untuk dashboardnya dia masih hard plastik. Dia ada list silver dari sisi penumpang ke sisi driver. Begitu juga ada list piano black di kisi AC-nya. Di sini juga ada ya, hard plastik. Untuk lacinya dia belum soft opening. Untuk door trim bagian penumpang depan dia sama saja. Jok penumpang depan dia fabric, tapi dia hanya reclining dan slide. Untuk konsol boxnya dia sudah bisa dimaju mundurkan. Ini konsol boxnya. Untuk rem parkirnya dia masih model tarik. Transmisinya dia 4-speed automatic. Di sini ada 2 cup holder. Dia belum ada wireless charging. Di sini ada 12 volt power outlet. Begitu juga dengan USB-nya juga sudah di sini. Kalau mau mendengar musik colok di sini karena dia head unitnya sudah OEM ya. Dan perubahan terbesarnya ada di sini. Head unitnya jadi lebih besar dan yang paling saya suka karena ini head unitnya OEM loh. Nggak kayak Baleno facelift tahun sebelumnya yang masih pakai head unit aftermarket yang kecil. Jadi ini gambarannya, ini head unit yang untuk Baleno facelift yang tahun kemarin. Ini Baleno facelift yang Baleno improvement yang tahun ini. Untuk spionnya dia sudah auto dimming. Untuk sun visornya ada vanity mirror lengkap dengan lampu baik di sisi driver maupun di sisi penumpang. Untuk airbagnya dia ada 2 ya. Untuk audionya dia 4 speaker dengan 2 tweeter.
Dan dia ada HUD-nya seperti Baleno facelift sebelumnya. Untuk speedometernya dia ada 4 dial analog, tachometer, speedometer, temperatur mesin, dan sisa bahan bakar. Lengkap dengan MID kecil di tengahnya. Untuk setirnya dia sudah dilapis kulit, lengkap dengan list silver. Di sini ada tombol pengatur audio, Bluetooth teleponi, dan cruise control. Untuk setirnya dia tilt dan teleskopik. Untuk wipernya, wiper belakangnya dia belum intermittent, tapi dia sudah wiper depannya masih intermittent standar ya, belum variabel apalagi auto. Untuk lampunya dia sudah auto, lengkap dengan saklar fog lampnya yang sudah terintegrasi. Dia juga tentunya sudah start stop button. Di bagian kanan ini ada tombol HUD, ini untuk pengaturan HUD-nya. Ada tombol VAC-nya, sensor parkir yang bisa dinyalakan. Untuk kamera 360 derajatnya. Ini untuk pengaturan ketinggian sorotan lampu. Dan ada 5 buah dummy tombol. Baik, sekarang kita masuk ke bagian belakangnya. Sebelum masuk ke bagian belakang, untuk handlebarnya dia model retract di semua sisi. Untuk sisi belakang, dia ada belakang kanan, dia ada gantungan baju. Kecuali di sisi driver tidak ada handlebar sama sekali. Dan ternyata airbagnya 6 bahkan, karena dia ada 2 di depan, 2 dari jok, dan 2 dari pilar B. Oke, kita mulai review di bagian belakang. Di sini ada kisi AC. Kalau untuk semburan kiri kanannya bisa diatur masing-masing, tapi untuk naik turunnya dia tidak bisa diatur masing-masing. Dia bisa ditutup. Jadi dia udah seperti sedan ya. Di sini ada 2 buah USB slot buat charging. Di sini ada kotak penyimpanan. Di sini juga ada APAR. Karena sesuai peraturan pemerintah, setiap mobil baru harus memiliki APAR. Dan untuk bagian door pocketnya, mohon maaf, untuk seat pocketnya hanya ada di bagian penumpang ya. Untuk pintu untuk belakangnya, door trim belakangnya dia masih hard plastik, tapi di bagian sini juga udah lapis kulit walaupun sintetis. Untuk bagian list di power window-nya dia sudah piano black. Door handle-nya juga sudah chrome. Seat belt-nya juga masih fix. Untuk tempat duduk, untuk jok belakangnya dia sudah ISOFIX. Dia juga sudah masih fabric, tapi fabric itu buat saya lebih nyaman ya daripada kulit sintetis. Untuk jok belakangnya dia tidak bisa diatur kerebahannya ya, jadi dia fix. Begitu juga dia tidak ada armrest-nya. Oke, sekarang kita ke bagian belakangnya. Ke bagasinya. Di sini ada parcel shelf untuk menjaga privasi dari barang-barang yang ada di dalamnya. Tapi yang agak kurang, dia bagasinya terlalu dalam sehingga agak susah kalau mau mengangkat barang yang ada di dalamnya. Dan ban cadangannya ada di bawah sini. Dia masih 185 55 ring 16, mohon maaf, 185 65 ring 15. Jadi dia lebih kecil ya daripada pelek aslinya. Dia masih kaleng, jadi dia space saver ya.
Oke, sekian review saya mengenai Suzuki Baleno Improvement tahun 2023. Terima kasih, jangan lupa di subscribe ya.